sejahtera, saudara-saudara sekalian. Hari yang baru ini, bagaimana kabar kita semuanya? Tentu kita masih bernafas, kita bisa bangun, kita bisa bersekutu dan bersyukur kepada Tuhan Yesus. Pastor senang bisa kembali untuk menjadi sahabat bagi orang-orang yang sakit. Sebab beberapa hari yang lalu Pastor sakit dan hampir meninggal, sehingga tahu persis bagaimana rasanya sakit kritis. Di saat-saat itu tidak ada yang lain yang bisa kita andalkan. Kita pun mau kontak ambulans itu perlu waktu untuk datang menjemput kita. Belum lagi kalau layanan penuh, kita mau minta bantuan oksigen, itu pasti ada beberapa birokrasi, seperti kita mengantri, kita mendaftar, kita dicek ABC dan seterusnya. Intinya Pastor akan dapat berbicara tentang bagaimana menjadi sahabat orang sakit, karena saya pernah sakit. Bapak Ibu sekalian, ketika Tuhan Yesus berkata, "Aku mengasihi engkau," karena Tuhan Yesus pernah 33,5 tahun hidup di dalam dunia sebagai manusia. Tuhan Yesus tahu bagaimana tersakiti, bagaimana terlukai, bagaimana teraniaya, bagaimana tertekan. Dan saat Tuhan Yesus berkata, "Aku mengasihi engkau," karena Tuhan Yesus tahu bagaimana ketika manusia hidup lembah air mata, melalui kasihnya dia mau ubah menjadi mata air. Pastor Andy Simon kembali, bukan karena kuat dan gagah. Hidup dan matiku bukan di tangan medis, juga bukan di tangan penyakit. Hidup dan matiku tetap berdaulat ada di tangan Tuhan Yesus Kristus. Maka kalau hari ini Pastor bisa kembali dengan kondisi prima seperti hari ini, itu berarti Tuhan Yesus masih mempercayakan hidup ini kepadaku, supaya saya bisa melayani Bapak Ibu sekalian dan memberikan sebuah pesan surgawi bahwa ada Tuhan yang setia, ada Tuhan yang sanggup untuk menyelamatkan engkau dari lumpur dosa, ketidakberdayaan, keputusasaan, bahkan kondisi terpuruk sekalipun. Ada pribadi yang bernama Yesus Kristus Tuhan. Dia tidak mengecewakanku ketika saya mengalami masa-masa kritis. Demikian pun Dia tidak akan mengecewakan setiap orang yang datang kepadanya, pasti ditolong olehnya. Mari sama-sama Bapak Ibu sekalian, kita katakan puji-pujian ini. Engkau Yesus yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Yesus sandaranku, dan ku hanya berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Tuhan sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya
yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Tuhan Yesus memberkati, Yesus penyembuhku, Yesus pemulihku. Engkau Yesus yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Yesus sandaranku, dan ku hanya berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Yesus sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Tuhan Yesus memberkati, Yesus penyembuh, Yesus pemulihmu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Yesus sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Tuhan Yesus memberkati, Yesus penyembuhku, Yesus penyembuhmu. Tuhan Yesus memberkati, Yesus penyembuhku, Yesus penyembuhmu. Keren banget saudara-saudara. Hadirat Tuhan yang memberi kekuatan yang baru, yang menyembuhkan dan tentu menyelamatkan ini mengalir, dan kita bisa merasakan saudara-saudara, Tuhan adalah pribadi yang hidup. Dia hadir di tengah-tengah puji-pujian. Mari yuk sekali bersama-sama katakan pujian ini. Engkau Yesus yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Yesus sandaranku, dan ku hanya berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Tuhan Yesus memberkati, Yesus penyembuhku, Yesus penyembuhmu. Engkau Yesus yang setia,
Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Yesus sandaranku, dan ku hanya berharap padamu. Glory, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Yesus sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku Tuhan Yesus memberkati. Yesus penyembuhku, Yesus penyembuhmu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Yesus sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Tuhan Yesus memberkati, Yesus penyembuhku, Yesus penyembuhmu. Tuhan Yesus memberkati, Yesus penyembuhku, Yesus penyembuhmu. Glory to God, glory to God. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Time for Bible. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, diberkatilah setiap pemirsa dan pendengar di mana saja mereka berada. Kasih karunia Tuhan yang melimpah-limpah memenuhi setiap pribadi. Pembacaan sabda firman Tuhan terambil dari Injil Yohanes pasal yang keempat, ayat 46 sampai dengan ayat 53. Demikianlah sabda firman Tuhan yang suci, kudus, yang berkuasa, menyelamatkan, melepaskan, dan menyembuhkan. Pastor baca ya. Di sini perikopnya, Yesus menyembuhkan seorang anak dari pegawai istana. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana Tuhan Yesus pernah membuat air menjadi anggur. Wah. Air pun diubah menjadi anggur. Air pun diberkati menjadi anggur. Bapak Ibu sekalian yang dalam pergumulan pekerjaan, Tuhan Yesus juga sanggup memberkati air menjadi anggur. Artinya, keadaanmu yang sedang kering hari ini, Tuhan Yesus sanggup menolong kita, memberkati. Dan ketika tiba di Kapernaum, ada seorang pegawai istana
yang mana anaknya sedang sakit. Jadi ketika Tuhan Yesus tiba di Kapernaum, bertemu orang tua yang mana anaknya sedang mengalami sakit. Ini pasti situasinya gundah gulana. Saat orang tua mengetahui anaknya demam, karena seperti itulah yang digambarkan sakit daripada anak ini. Demam, bisa sampai step bisa sampai situasi mengkhawatirkan. Atau barangkali ketika kita mengetahui cucu kita divonis dokter mengalami kelainan jantung, atau kalau ada orang tua yang menyaksikan video ini, anaknya leukemia, sedih Bapak Ibu. Sedih. Pasti menangis. Pasti beban itu begitu menghingga. Ketika kita ada di situasi itu, kita seolah-olah diingatkan betapa manusia ini terbatas. Meskipun orang tua tersebut seperti tadi punya jabatan di istana, atau barangkali orang tua yang memiliki finansial yang cukup, tapi ketika mengetahui anak yang disayangi, buah hati, permata hatinya sakit, seolah semua tidak berdaya. Anaknya sedang sakit. Berita ini datang kepada setiap pemirsa dan pendengar. Tidaklah kebetulan kalau engkau mendengarkan sabda Tuhan ini, yang mana anak Bapak Ibu sedang sakit. Yesus datang memberikan jawaban, jalan keluar, solusi, pertolongan, keselamatan, kelepasan, serta kesembuhan. Orang tua yang anaknya sakit ini, dia mendengar, telinga ini dipakai tidak untuk mendengar kabar buruk. Orang yang sedang lemah mendengar kabar buruk, maka dia akan down. Telinga orang tua yang anaknya sedang sakit, dia mendengar Yesus. Yesus adalah kabar baik. Yesus adalah kabar pertolongan. Yesus adalah jalan keluar. Yesus adalah jawaban. Ketika ia mendengar, ini tercatat dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 47. Ia mendengar. Telingamu ini, saudara-saudara, perhatikan apa yang masuk. Kalau engkau sedang mencari kerjaan dan engkau mendengar kata-kata yang sukar, yang sulit, yang mustahil, bisa-bisa engkau tidak akan melangkah. Tapi kalau engkau sedang mencari pekerjaan dalam dunia usaha, engkau mendengar tentang pengharapan, tentang janji Tuhan, tentang kabar baik, bahwa sekalipun di tengah kondisi resesi, Tuhan tetap memelihara orang-orang yang percaya kepadanya. Engkau perlu mendengar sabda firman Tuhan. Engkau perlu dikuatkan. Perhatikan apa yang kau dengar.
Orang tua yang anaknya sedang sakit, perhatikan apa yang kau dengar. Dengarkan firman Tuhan. Puji syukur banget ya. Sekarang di medsos ada begitu banyak channel-channel yang sangat baik, yang memberkati. Oh iya, Pastor juga teringat ya, ada satu pribadi ya, hamba Tuhan bernama Pendeta Yohanes. Beliau ini memberi diri menjadi mitra doa. Masa-masa proses Pastor sedang bergumul melawan kelemahan tubuh itu. Puji syukur saudara-saudara. Kalau di zaman sekarang ini banyak orang yang jahat, tidak baik, kita tidak heran karena memang Tuhan sudah berkata, hari-hari ini kasih semakin pudar. Tetapi kalau ada orang-orang yang baik, yang memberi diri untuk menjadi mitra doa, mendukung, mendoakan, menguatkan, menurut Pastor ini hebat ya. Jadi ketika ada orang-orang yang tidak baik, ada situasi-situasi yang kurang oke, ya memang seperti itu kondisi dunia hari ini. Tapi ketika di tengah-tengah saudara-saudara ada hadir orang-orang yang mendoakanmu, menurut Pastor itu hebat ya. Dan Pastor doakan banyak lahir orang-orang yang hebat. Maksudnya mungkin kita belum pernah ketemu, tetapi ada sebuah panggilan gitu, mendoakan. Dan ternyata ada banyak yang melakukan hal itu. Puji syukur banget ya, puji syukur banget. Pastor punya kerinduan nanti suatu hari ketika semua sudah longgar, semua sudah tidak ada lagi pembatasan ya, bisa dalam kesempatan yang baik melayani bersama-sama. Karena bagi Pastor pelayanan ini adalah punyanya Tuhan. Punya Tuhan. Punya Tuhan. Punya Tuhan. Jadi semua yang dipercayakan hari ini di dalam pelayanan Tuhan dalam hidup kita, punya Tuhan. Punya Tuhan. Ya. Ketika Tuhan memanggil kita kembali, kita tidak ada yang kita bawa kecuali iman kita kepada Dia. Kadang-kadang kita di dalam dunia ini dipuja-puji manusia. Tetapi Pastor mau coba share sesuatu ya. Mari kita melakukan sesuatu yang lebih bernilai kekal. Saat kita dieluk-elukan manusia, kita mesti berpikir, apakah kita juga dipuji oleh Tuhan atau tidak? Saat orang berkata kita hebat, kita baik, kita dipuji luar biasa, kita harus mengejar sebuah nilai yang lebih dari itu. Nilai yang bersifat kekal. Apakah Tuhan juga memuji kita? Saat semua orang tersenyum, bangga melihat pelayanan kita, prestasi pekerjaan kita,
Coba kita mengejar yang lebih tinggi. Apakah Bapa di surga pun tersenyum? Ini yang pastor mau bagikan di sela-sela renungan ini, saudara-saudara. Pastor mengajak seluruh orang percaya dan rekan-rekan hamba Tuhan. Mari kita mengejar sesuatu yang bernilai lebih, sesuatu yang kekal. Demikian pun sebaliknya. Ketika ada orang yang tidak setuju dengan Anda, menolak pelayanan Anda, merendahkan Anda, kita harus melihat sesuatu yang bernilai lebih. Kalau yang kita lakukan ini adalah kehendak Tuhan dan Bapa dimuliakan dan kita melihat Tuhan tersenyum, lakukan. Buatlah, kejarlah, raihlah, gapailah sesuatu yang bernilai lebih tinggi. Terlepas daripada pujian manusia ataupun ejekan manusia, kita harus melihat, mengejar, memikirkan nilai yang lebih tinggi. Karena suatu hari, saudara-saudara, baik pujian, ejekan, itu semua akan lalu. Tetapi kita pribadi lepas pribadi akan berjumpa dengan sesuatu yang selama ini kita kejar, nilai yang kekal, nilai yang lebih tinggi. Apakah Bapak Ibu mengerti yang pastor maksudkan baru saja ini, saudara-saudara? Jadi kita, kata orang Manado, jangan makan puji. Juga jangan menjadi sedih ketika kita mendapatkan penolakan, hujatan. Kita tidak boleh menjadi sesuatu hanya karena pujian manusia atau ejekan manusia. Kita adalah manusia rohani dan kita memiliki nilai yang lebih tinggi daripada pujian ataupun ejekan sesama. Ya, jadi ini sedikit share kepada saudara-saudara sekalian. Dipuji ya biasa-biasa aja. Dihujat ya sudah biasa-biasa saja. Karena hidup itu yang memang begini, saudara-saudara. Kita senang ya juga biasa-biasa aja. Kita dalam pergumulan ekonomi, mau bayar ini kita belum punya, kita berdoa, ya biasa-biasa aja. Ya. Karena hidup kita ini adalah milik Tuhan. Termasuk anak-anak kita adalah milik Tuhan. Ada di mana situasi-situasi kita merasa betul-betul tidak kuat lagi. Jadi ketika orang tua mengalami pergumulan, anaknya sakit, ada orang tua yang menangis, air matanya sudah kering, kesedihan mendalam. Pikirkan sesuatu yang lebih. Berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, anak ini adalah pemberian berkat daripadamu. Dan anak ini sakit. Sakitnya tidak berdaya. Dan sebagai orang tua, saya pun juga hampir tidak berdaya. Air mata kering. Ekonomi sudah habis, utang di mana-mana untuk berobat. Tuhan Yesus ambil alih. Ini adalah anakmu. Ini adalah berkatmu. Ini adalah pemberianmu. Maka ini juga adalah milikmu.
Coba orang tua doa seperti ini. Yang pertama, Bapak Ibu pasti mengalami kelegaan. Karena Yesus take over. Dan yang kedua, engkau akan melihat bagaimana ketika Yesus take over kondisi kesehatan anakmu. Sesuatu yang adik kodrati itu dapat terjadi. Apakah ada amin? Apakah saudara-saudara sedang menikmati firman Tuhan? Terima kasih. Pastor lanjutkan ya. Ketika orang tua yang anaknya sakit mendengar bahwa Yesus Kristus datang dari Yudea ke Galilea, maka pergilah dia mencari Yesus. Dan ia datang meminta. Berarti saudara-saudara, orang tua ini berdoa kepada Tuhan Yesus. Dia berdoa kepada Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Yesus Kristus menyembuhkan anaknya. Sebab anaknya itu sakit dan sakitnya hampir mati. Tuhan Yesus menjawab, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Percaya itu harus mengalami ujian. Untuk naik tingkat harus melewati ujian. Yesus berkata, jika kamu tidak melihat tanda, kamu tidak percaya. Ayat 49 dari Yohanes pasal 4. Lantas pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Tuhan sedang menguji. Ingat, setan itu menggoda. Tujuan daripada godaan jatuh. Tuhan menguji. Tujuan daripada ujian yaitu naik kelas. Tujuan dari ujian supaya dewasa. Tujuan dari ujian adalah agar memiliki pengalaman. Hal inilah yang membuat Pastor Andy sangat menyadari mengapa Tuhan mengizinkan saya terpapar COVID-19 dengan gejala berat. Dulu Pastor ini pemakai narkoba. Ketika disembuhkan, Pastor dengan akses yang mudah untuk melayani orang-orang narkoba. Dulu Pastor ini penjahat. Ya tentu yang sampaikan ini tidak semua, wah kalau gitu harus begini, harus begitu. Tidak. Tapi ini pengalaman hidupku bersama Tuhan. Dulu saya seorang penjahat. Maka ketika memiliki akses melayani preman, penjahat, orang-orang yang hidupnya kegelapan, ada kemudahan. Karena Pastor pernah di area itu. Dulu Pastor pernah
masuk penjara. Jadi ketika melayani orang-orang yang dalam penjara atau yang sedang hilang arah saat keluar penjara, putus asa, seolah-olah narapidana ini sudah tidak punya masa depan, pastor memiliki akses yang mudah untuk menguatkan dan melayaninya sehingga dia bisa bangkit. Pastor pernah mengalami sakit parah, hampir mati. SGOT, SGPT tinggi, komplikasi, badan kuning, kuku hitam, perut bengkak, tapi berat badan turun 20 kilo dalam beberapa hari. Ginjal, lever, di USG semuanya gangguan. Diabetesnya naiknya ngeri banget. Tetapi Tuhan Yesus menyembuhkanku. Lantas dalam suasana pandemik ini, Tuhan mengizinkan saya terpapar COVID-19 supaya Tuhan menyembuhkanku. Ujian imanku. Dan suatu hari ketika pastor berkesempatan untuk melayani orang-orang yang terpapar virus, pastor memiliki sebuah kesaksian. Pastor bisa mengimpartasi bahwa COVID-19 bagi Tuhan Yesus juga dapat tersembuhkan. In Jesus name. Ini kisahku. Dan oleh kemurahan Tuhan, perjalanan imanku, oleh pertolongan Tuhan dan penyertaan Tuhan dan bimbingan Roh Kudus, dengan iman yang teguh, pastor nyatakan menang melawan COVID-19. Yesus Kristus tetap sama. Dia Tuhan yang baik. Dia Bapa yang baik. Dia Bapa penolong. Dan penolong, kalau misalnya satu hari 25 jam, Dia Bapa penolong 25 jam satu hari. Kadang-kadang situasi genting, tidak tertolong. Tetapi ketika kita menjadi milik Yesus, kita percaya Yesus, kita berdoa kepada Yesus, tidak ada yang tidak bisa, tidak ada yang tidak mungkin. Ketika orang tua daripada anak yang sakit ini, dia memohon kepada Yesus untuk disembuhkan anaknya. Anaknya sakit parah dan hampir meninggal. Oh, glory to God. Di dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 50. Yesus berkata, satu kata dari sang rajaku dapat menyembuhkan. Yesus berkata kepada orang tua yang anaknya sakit, pulanglah, pergilah, kembalilah, anakmu sembuh. Tidak jadi mati, anakmu hidup.
Orang itu lantas menjadi percaya bahwa apa yang dikatakan Yesus adalah jawaban doa. Dan karena dia percaya, dia melihat kesembuhan. Percaya itu adalah bertindak. Percaya itu melangkah. Karena dia percaya, Yesus menjawab doa, dia pulang. Dia pulang, dia melangkah pulang. Percaya itu bertindak. Percaya itu bukan teori. Percaya itu bukan hanya kata-kata, tetapi sebuah pengalaman hidup. Orang tua ini percaya, dia melangkah pulang. Dia pulang bukan dalam kondisi sedih atau putus asa. Dia pulang dengan percaya bahwa Yesus menjawab doa. Dan saat di tengah jalan, datanglah rekan-rekan hamba-hambanya, ya timnya, dan berkata, anakmu sembuh, anakmu sehat, anakmu hidup. Dan demamnya pun hilang. Kapankah itu? Saat Yesus berkata, saat Yesus berfirman, maka sembuhlah. Kapan itu sembuh? Saat dia melangkah pulang. Saat percaya, mungkin belum terjadi, tapi tetaplah melangkah. Karena ketika kau mendengar Yesus berfirman, Yesus tidak dusta. Yesus menyembuhkan anakmu. Bapak Ibu, Pastor Klaus, mari sama-sama kita kejar sesuatu yang bernilai lebih. Sesuatu yang bernilai kekal. Dipuji manusia, pikirkan kembali apakah dipuji oleh Tuhan. Diejek manusia, pikirkan kembali apakah Tuhan memujimu atau Tuhan sedang menegurmu. Pikirkan sesuatu yang nilai lebih. Hari ini Pastor sampaikan, ada begitu banyak anak-anak yang sakit disembuhkan karena Yesus menyembuhkan anakmu. Let's pray. Diberkatilah setiap tubuh orang-orang sakit. Diberkatilah tubuh anak-anak Anda yang sedang sakit. Satu kata firman Tuhan, engkau percaya, engkau menerima kesembuhan. Diberkatilah engkau dan seisi keluargamu, sehat-sehat dan panjang umur. Bapak Ibu yang sesak nafas, be healed. Bapak Ibu yang ada gangguan TB paru, dengarkan kesaksian ini. Kemarin ada yang mengikuti live ini dan dia mengalami sakit TB paru. Dan ketika setelah didoakan, dia rongsen dan hasil rongsennya negatif TB paru. Bapak Ibu sekalian, Yesus menyembuhkan. Terimalah dengan iman. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sama-sama katakan, amin. Anda sudah menerima aliran kesembuhan. Hiduplah, kejarlah sesuatu yang bernilai lebih tinggi. Soli Deo Gloria, segala kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi.
Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin. Yuk, satu pujian. Hey. Iman kita akan pam ya sudah ya, Pastor Kos ya, bless you, bless your family, bless your day. Ingat, sola fide, hiduplah oleh iman. Immanuel, Tuhan Yesus menyertai kita selama-lamanya. Shalom.